Antoine Griezmann bukanlah nama sembarangan di sepak bola Eropa. Seorang juara dunia yang selalu jadi tumpuan Atletico Madrid, kini justru terjebak dalam paceklik gol terpanjangnya di La Liga. 22 laga beruntun tanpa torehan di papan skor, sebuah catatan yang terasa berat, baik bagi sang pemain maupun bagi tim yang berharap pada magisnya di lini depan. Sorotannya jelas, Griezmann kini tengah berada di persimpangan jalan antara legenda dan keraguan. Padahal, publik masih mengingat jelas bagaimana ia menutup paruh kedua musim lalu dengan sebuah gol ke gawang Mallorca. Gol itu seperti janji bahwa musim berikutnya akan ada kebangkitan. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Setiap laga berjalan, setiap peluang datang, hasilnya tetap nihil. Griezmann seolah kehilangan sentuhan emas yang dulu membuatnya ditakuti di kotak penalti. Tentu, ini bukan sekadar soal statistik. Ada beban mental, ada tekanan publik, dan ada tuntutan besar yang selalu menyelimuti pemain sekelas Griezmann. Kini, pertanyaan besar pun menggantung, sampai kapan ia akan berdiam diri tanpa gol di La Liga? Apakah kebangkitan itu akan datang lebih cepat dari yang diduga, atau justru paceklik ini akan terus menghantui namanya? Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya dulu ya. Di mata Diego Simeone, Antoine Griezmann bukanlah sekadar pion cadangan yang dipanggil ketika tim tengah dilanda krisis. Meski kenyataannya, musim ini ia baru 2 kali menjadi starter dari 6 laga La Liga. Ia tetap dipercaya, dipanggil, dan dibutuhkan karena pengalaman dan kualitasnya. Keputusan Simeone untuk tak melewatkan kesempatan mengandalkannya menandakan bahwa di dalam skuad, Griezmann masih memiliki bobot lebih dari sekadar catatan gol yang mandek. Angka bicara dan terkadang menyiksa adalah realita dalam dunia sepak bola. Griezmann tercatat telah memainkan 536 penampilan di Liga Top 5 Eropa sepanjang kariernya dengan koleksi 198 gol dan 75 assist menurut data statistik umum. Khusus di La Liga, ia juga berhasil melampaui rekor Lionel Messi sebagai pemain asing yang paling sering tampil setelah mencatatkan 521 pertandingan di kasta tertinggi di Spanyol. Catatan ini bukan cuma sekadar angka, ia adalah bekas luka kemenangan, kegagalan, dan ketahanan. Melihat lebih dekat, sebagian besar karir Griezmann dibentuk oleh dinamika La Liga. Masa di Real Sociedad, petualangan di Barcelona, lalu 2 periode di Atletico Madrid. Di Atletico saja, ia telah mencetak puluhan gol dan melewati ratusan penampilan, memperkuat identitasnya bersama klub berjuluk Los Colchoneros. Semua pengalaman itu menjadi modal tak ternilai ketika ia dipanggil oleh Simeone untuk membantu, bukan hanya mencetak gol, tetapi memberi keseimbangan, kontrol pengalaman, dan kesejukan dalam tekanan pertandingan yang memanas. Sekarang, meski namanya belum menuturkan gol di La Liga musim ini, ia tetap hadir. Kadang sebagai starter, kadang sebagai pengganti, mengisi celah yang tak bisa diisi sembarang pemain muda. Ada rasa harapan bahwa suatu ketika, Griezmann akan kembali menemukan ritme, menyalakan jala bersih, dan membuktikan bahwa catatan 22 laga tanpa gol hanyalah jeda sementara dalam karier yang panjang. Saat itu datang, publik dan Simeone akan bersorak lebih keras daripada sebelumnya. Meski Griezmann masih terjebak dalam paceklik gol panjang, Diego Simeone tampaknya tidak terlalu dibuat gusar. Ia justru punya alasan untuk tetap tenang, karena di lini depan kini muncul sosok Julian Alvarez yang mulai menjelma jadi mesin gol baru Atletico Madrid. Dalam situasi ini bukan sekadar soal menunggu Griezmann bangkit, melainkan mencari keseimbangan antara respek terhadap pengalaman dan kebutuhan aktual tim di lapangan. Dan Julian Alvarez menjawab panggilan itu dengan gemilang. Di laga melawan Rayo Vallecano, ia mencetak hat-trick yang luar biasa untuk membawa Atletico Madrid meraih kemenangan dramatis 3-2. Gol-golnya datang di menit ke-15, ke-80, dan puncaknya di menit ke-88 ketika tim tengah tertekan dan Rayo sempat unggul 2-1 lewat Alvaro Garcia. Simeone sendiri tak sungkan memuji Alvarez secara terbuka setelah laga itu. Dia menyebut sang penyerang sebagai pemain terbaik yang kami miliki, serta menegaskan bahwa tim harus menjaga dan membantunya agar terus berkembang.
Dengan kata lain, Alvarez bukan cuma solusi sesaat. Dia dianggap sebagai proyek jangka panjang yang bisa menjadi pembeda di tim ini. Menariknya, sikap Simeone terhadap Griezmann pun tak berubah drastis, walau ia tampak tak terlalu memusingkan puasa gol sang veteran. Pelatih asal Argentina itu sebelumnya pernah menyatakan bahwa meskipun seorang pemain tak selalu bermain atau tak selalu tampil mencolok, kualitas dan kontribusinya tetap dihargai dalam konteks tim. Dalam rotasi dan dinamika pertandingan, Griezmann masih punya peran sebagai figur yang bisa masuk dan memberi hal yang telah terbukti bagi tim. Kini, kisah Atletico Madrid musim ini terasa seperti sandiwara yang penuh dinamika antara yang sudah teruji oleh waktu dan yang tengah meledak di puncak performa. Griezmann masih berada di panggung, tapi sorotan kini merujuk pada Alvarez yang bergerak maju dengan langkah cepat, jadi pusat harapan baru. Bagaimana Simeone akan mengatur keduanya, senior berpengalaman dan penyerang muda penuh gairah akan menjadi kunci menarik sepanjang musim ini. Ketika Julian Alvarez datang ke Atletico Madrid dari Manchester City, penerimaannya di ruang ganti tampak lebih dari sekadar sambutan biasa. Griezmann, Giuliano Simeone, Rodrigo de Paul, dan Nahuel Molina disebut-sebut sebagai pemain-pemain yang rutin menghubunginya sebelum kepindahan itu, mengirimkan pesan-pesan dukungan hampir setiap hari, bukan cuma isyarat politis. Ini menunjukkan bahwa dalam ruang ganti, para pemain senior melihat Alvarez bukan sebagai ancaman, tapi sebagai pelengkap dan tambahan yang bisa memperkuat tim. Antoine Griezmann sendiri terlihat mengambil peran sebagai jembatan antara yang lama dan yang baru. Ia konsisten menyapa Alvarez, memberi dukungan moral, dan ikut membantu adaptasi striker Argentina itu di klub dan budaya tim. Keakraban ini penting karena 1, membantu Alvarez menyesuaikan diri lebih cepat. 2, menjaga iklim ruang ganti tetap solid, tanpa gesekan antara generasi. Kepercayaan Simeone juga ikut membentuk dinamika ini. Dalam konferensi pers, pelatih tersebut menegaskan bahwa Alvarez berbagi DNA Atletico, menyebut bahwa karakter dan mentalitasnya cocok dengan budaya tim yang keras dan tak kenal menyerah. Hal ini bukan sekadar pujian, itu adalah pesan kepada seluruh skuad bahwa Alvarez adalah bagian dari rencana jangka panjang, bukan hanya stok cadangan atau proyek sementara. Meski demikian, tidak bisa diabaikan bahwa posisi Griezmann dalam tim kini berubah. Ia bukan lagi andalan gol utama seperti dulu, tapi lebih ke arah pembimbing, motivator, sekaligus figur veteran yang bisa menopang mental tim di momen-momen sulit. Beberapa laporan menyebut bahwa anggota tim menghargai bagaimana Griezmann menjaga suasana ruang ganti, bagaimana dia masih aktif mendukung, berbagi pengalaman, bukan menarik diri karena tekanan performa. Secara keseluruhan, ruang ganti Atletico Madrid sekarang menampakkan keseimbangan yang menarik antara penghormatan dan respek kepada pemain senior dan antusiasme serta energi dari yang baru. Ini bukan hanya soal siapa yang mencetak gol, tapi soal siapa yang menjaga moral, siapa yang mengangkat tim ketika keadaan berat, dan bagaimana seluruh kelompok bisa berjalan sebagai satu kesatuan. Dinamika ini, jika tetap harmonis, bisa menjadi salah satu kunci Atletico melewati musim terbaiknya. Diego Simeone sejak musim panas ini menyebut bahwa Atletico Madrid sedang melalui periode transisi. Banyak muka baru dalam skuad yang harus menyesuaikan diri dengan filosofi dan tuntutan klub. Simeone menyadari bahwa bukan sekadar soal performa instan, melainkan adaptasi mental dan kolektif. Situasi ini makin disorot karena Atletico kini hanya duduk di peringkat ke-9 klasemen La Liga dengan 9 poin dari 6 laga awal. Posisi yang jelas jauh dari standar klub yang terbiasa bersaing di papan atas. Lebih jauh, Simeone menekankan pentingnya evolusi tim agar sesuai dengan level klub. Dia mempertanyakan bahwa selama beberapa tahun, ada masa di mana tim tumbuh lebih cepat dari organisasi klub, kemudian terbalik, dan sekarang menurutnya tim harus mengambil langkah besar agar tidak tertinggal. Dengan kondisi klasemen saat ini, tekanan untuk segera bangkit kian terasa, tapi Simeone memilih menekankan kesabaran agar proses regenerasi tetap berjalan.
Dalam beberapa konferensi pers, Simeone juga memberi sinyal bahwa kepercayaan tetap diberikan kepada pemain veteran seperti Griezmann, meski performanya mengalami pasang surut. Contohnya, ia pernah mengatakan, "I believe in Griezmann and will keep starting him," walau Griezmann belum menunjukkan angka gol atau assist sebagaimana ekspektasi publik. Menurutnya, kontribusi pemain senior masih vital, terutama dalam menjaga kestabilan ruang ganti di saat posisi tim belum ideal di klasemen.